Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ika Yuliasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya tidak hanya sendiri, selain ditemani oleh Bu Fatim, guru kelas 5, saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Iva Mumtazia. Assalamualaikum Bu Iva dan Bu Fatim. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik semuanya. Bu Iva, mohon izin hari ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Bu Fatim pada pasca observasi. Sebelumnya kami sudah melakukan coaching untuk pra-observasi dan kemarin telah melakukan observasi. Jadi saya masuk dalam pembelajaran mengikuti membersamai Bu Fatim. Luar biasa. Silakan dilanjutkan Bika. Terima kasih Bu Iva. Sama. Baik Bu Fatim, sebelum kita melakukan kegiatan percakapan pada pasca observasi, dari observasi kemarin saya telah mendampingi membersamai Bu Fatim pada kegiatan proses pembelajaran. Nah, sekarang kita melakukan bincang-bincang pada pasca observasi yang merupakan satu rangkaian dari supervisi akademik. Iya. Oke. Saya minta waktunya sebentar Bu Fatim. Iya, Bu. Di sela-sela kesibukannya ini. Saya akan melakukan percakapan sederhana terkait dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Ini yang pertama, dari ngobrol-ngobrol kita itu nanti yang diharapkan dari Bu Fatim yang didapatkan nanti apa kira-kira? Harapan saya itu saya bisa sharing, Bu. Sharing pembelajaran yang kemarin saya lakukan kemarin. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, atau ada yang perlu perbaikan dari saya, itu saya mohon masukannya. Jadi kedepannya saya bisa lebih baik dari kemarin. Oke, jadi Bu Fatim, dari obrolan kita nanti Bu Fatim mengharapkan nanti adanya saling sharing begitu ya, mungkin masukan yang lebih baik atau yang kurang untuk bisa meningkatkan kembali Bu Fatim. Iya, Bu. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke Bu Fatim. Nah, sebelumnya saya juga ingin tahu ini perasaannya bagaimana ini setelah mengajar kemarin. Alhamdulillah sudah lega sekali, Bu. Ya, lega sekali ya. Oke. Sejauh ini dari perencanaan yang sudah Bu Fatim lakukan kemarin, kita sudah melakukan pra-observasi untuk perencanaan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Fatim. Jadi apa yang sudah didapatkan Bu Fatim dari proses pembelajaran yang dengan perencanaan sebelumnya? Bagaimana? Yang untuk pembelajaran kemarin itu saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, Ibu. Untuk perencanaan media, untuk media ataupun RPP dan lain-lainnya itu lebih dari yang sebelumnya. Kalau yang ini saya sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional, juga sudah menggunakan lebih ke media nyata supaya harapan saya anak-anak waktu pembelajaran itu lebih mengenal, lebih masuk di materinya dan lebih tersampaikan dari tujuan pembelajarannya itu. Oke, bagus sekali Bu Fatim. Jadi Bu Fatim sudah membuat perencanaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan sudah menggabungkan di sini, memasukkan di dalamnya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali Bu Fatim. Nah, saya juga senang sekali mendengarnya karena Bu Fatim sudah mampu untuk menerapkannya itu dalam pembelajaran gitu. Dan dari pelaksanaannya kemarin, kendala yang dihadapi Bu Fatim seperti apa? Untuk kendalanya mungkin karena kemampuan saya yang seharusnya itu perlu di-upgrade, itu kendala pengaturan waktunya. Saya merasa itu waktunya kemarin itu masih kurang. Terus penguasaan medianya itu karena beberapa media yang saya gunakan itu baru saya gunakan. Jadi saya merasa penggunaan medianya itu memang kurang. Terus untuk
karena jarang sekali ya, beberapa kali pernah menggunakan diskusi kelompok, tapi kan tidak setiap hari. Jadi untuk diskusi kelompok di awal beberapa anak itu masih banyak yang pasif. Itu yang saya rasakan kendala-kendalanya itu. Oke. Poin yang saya ambil di sini karena Bu Fatim benar-benar menggunakan sesuatu yang baru, lebih baru dari biasanya begitu nggih. Iya. Karena menggunakan juga media yang sebelumnya belum pernah digunakan. Begitu kendalanya untuk menghadapi siswa yang di awal masih kurang Iya. antusias begitu ya, kurang antusias begitu. Oke. Dari sini kendala waktu penugasan untuk dan sebagainya itu apa yang Bu Fatim lakukan agar tetap bisa hadir penuh untuk murid ini? Karena kan kemarin itu menggunakan medianya itu kan menggunakan media koran. Kemarin kan yang diambil topiknya itu untuk materi pembelajarannya kan pakai macam-macam iklan berdasarkan isinya. Di situ saya sediakan koran. Jadi nanti kan setiap kelompok anak itu mencari pengelompokan sesuai minatnya kemarin yang sudah saya jelaskan di pra kemarin. Dan kemarin itu karena beberapa anak itu masih ada yang pasif sehingga saya memberikan perhatian, memberikan motivasi supaya mereka itu lebih percaya diri untuk memberikan timbal balik ke teman-temannya. Jadi kelompok itu saya harapkan itu bisa aktif. Jadi saya di situ memberikan support untuk anak-anak supaya lebih aktif, terus waktu temannya presentasi itu juga diperhatikan. Jadi bukan hal yang sudah disampaikan temannya itu ditanyakan lagi untuk supaya seakan-akan itu aktif padahal sudah disampaikan. Begitu. Wow, hebat sekali Bu Fatim. Jadi di sini Bu Fatim juga berusaha untuk hadir penuh untuk anak-anak sehingga bisa memberikan respon balik untuk siswa. Tadi siswa yang sudah memberikan pertanyaan itu tidak diulang lagi untuk memberikan untuk kembali ditanyakan begitu. Oke. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Fatim, tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan di RPP apakah sudah sesuai tersampaikan semuanya untuk murid-murid kemarin? Untuk tujuan pembelajaran kemarin itu kan saya ada 3 Bu. Yang satu itu mengidentifikasi, yang kedua itu mengelompokkan, yang ketiga itu anak-anak bisa membuat media iklan sendiri. Untuk dari hasil kemarin itu saya rasa itu sudah tercapai karena dari hasil kelompok kemarin anak-anak sudah bisa mengelompokkan jenis-jenis iklan berdasarkan kepeminatan mereka sendiri. Dan setelah saya cek kemarin itu hampir semuanya itu rata-rata mereka sudah cocok untuk iklan yang penawaran. Itu memang mereka mengambilnya dari koran, itu mereka mengambil sendiri, memilih sendiri mana yang termasuk dalam iklan penawaran dan maupun yang iklan layanan masyarakat. Bagus sekali Bu Fatim. Jadi tujuannya sudah sesuai dengan harapannya yang tersampaikan kepada siswa kemarin ya Bu Fatim. Oke. Dari penyampaiannya Bu Fatim tadi saya mengambil keunggulan, berarti keunggulannya dari rancangan dan yang sudah dilakukan Bu Fatim kemarin menggunakan media itu apa dari keunggulannya ini? Kalau keunggulannya itu kalau koran itu kan media yang benar-benar nyata, jadi mereka tahu kalaupun fungsinya koran itu untuk mereka mau mengiklankan seumpama iklan penawaran, mereka tahu model iklan penawarannya itu seperti apa dan biasanya itu di bagian koran yang sebelah mana, model-modelnya itu mereka langsung tahu. Untuk model iklan permintaan itu mereka sudah tahu, biasanya kalau mungkin nanti dibutuhkan untuk mencari lowongan kerja dan lain-lain itu berarti adanya di iklan permintaan itu biasanya. Itu baik Bu, bagus sekali tadi keunggulannya juga sudah Bu Fatim dapatkan. Dan sekarang yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya Bu. Nah, ceritakan Bu Fatim pembelajaran yang sudah diferensiasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fatim di dalam kelas. Iya, untuk mungkin saya lebih kurang dalam menerapkan pembelajaran yang seperti
seperti itu, walaupun di sini saya kemarin sudah sedikit mencoba tentang pembelajaran diferensiasi, namun saya rasa itu masih kurang siap untuk model pembelajaran yang seperti itu. Mungkin hal baru untuk saya, jadi kesiapannya untuk asesmen awal ataupun itunya saya kurang siap, jadi untuk hasilnya mungkin belum maksimal untuk berdiferensiasinya. Nah, dari tadi yang disampaikan Bu Fatim karena memang hal baru dan belum siap. Jadi ada tadi keunggulannya juga dan juga ada kekurangan yang Bu Fatim rasakan. Nah, rencana tindak lanjut yang Bu Fatim lakukan dari dua aspek tadi. Untuk rencana tindak lanjutnya, mungkin sebelum melakukan pembelajaran saya seharusnya lebih lagi mempersiapkan segala halnya. Terus mungkin saya juga harus upgrade diri lagi dengan mencari ilmu-ilmu baru tadi seperti di PMM ataupun di YouTube. Itu mungkin seharusnya yang saya lakukan, atau mungkin saya lebih sering konsultasi dengan Bu Ika, karena Bu Ika yang sudah pembelajari ini lebih, jadi mungkin itu masukan-masukan nanti itu sangat berguna untuk saya nantinya. Oke, bagus sekali rencananya Bu Fatim tadi. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran tetap dulu dengan melihat update dengan cara-cara baru dalam belajar, memberikan pembelajaran dengan berdiferensiasi ini ya. Yang saya tangkap seperti itu, dan Bu Fatim berusaha lagi untuk mengikuti pelatihan juga di PMM dan juga kegiatan dari YouTube maupun IG gitu ya, dari media sosial lainnya begitu. Nah, rencananya ini Bu Fatim terkait dengan yang akan Bu Fatim lakukan sebagai tindak lanjutnya, rencananya ini kira-kira kapan nih Bu Fatim akan memulainya? Insya Allah secepatnya Bu Ika, ya kemungkinan kalau tidak ya semester depan itu saya sudah mulai menerapkan itu sedikit demi sedikit. Jadi nanti kalaupun masih ada kurangnya, saya bisa tetap belajar untuk ke depannya dan bisa mempersiapkan lebih baik untuk tujuan pembelajarannya juga biar tercapai lebih baik lagi. Oke, perencanaan yang bagus sekali, sudah terplanning seperti itu. Hal seperti itu mungkin lebih tepatnya juga untuk Bu Fatim mengingatnya. Nah, nanti bagaimana ini caranya Bu Fatim nanti ya agar mengingatnya untuk tetap melakukan yang perencanaan yang telah Bu Fatim buat ini. Insya Allah mulai semester depan saya akan mencoba Bu Ika, saya tulis di note untuk saya untuk pengingat pribadi, untuk saya akan lebih berubah untuk lebih ke depannya lebih baik lagi. Oke, bagus sekali perencanaannya sudah terplan seperti itu dan membuat catatan juga sebagai pengingat gitu. Oke. Iya. Bagus sekali Bu Fatim. Saya harapkan nanti juga tidak ada kendala dari Bu Fatim untuk terus melakukan pembaruan, mengupgrade diri, terutama untuk mengembangkan potensi diri demi memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid gitu. Kira-kira ini Bu Fatim, dari obrolan kita ini tadi masih adakah yang mengganjal di hatinya Bu Fatim? Untuk sementara tidak. Mungkin nanti kalau ada saran-sarannya untuk pembelajaran saya ke depannya, itu mohon masukannya supaya apapun yang terjadi, karena ada kata-kata seorang murid itu tidak bisa memilih guru yang seperti apa. Jadi harapan saya nantinya saya itu bisa menjadi sosok guru yang benar-benar diharapkan semua murid-muridnya. Bagus sekali Bu Fatim. Ya, jadi yang boleh saya rangkum untuk pembicaraan kita hari ini tadi, dari proses pembelajaran yang dilakukan Bu Fatim menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan KSE di dalamnya, sosial emosional. Meskipun hal baru bagi Bu Fatim, tapi Bu Fatim berusaha untuk memberikan itu yang terbaik untuk anak. Dengan adanya kendala, ternyata kendala juga bisa dihadapi, tantangan-tantangan yang muncul, dan Bu Fatim tetap terus akan menerapkan ini, memberikan yang terbaik untuk murid dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri baik melalui PMM maupun media sosial yang lainnya. Begitu Bu Fatim, bagus sekali Bu Fatim. Semoga apa yang Bu Fatim merencanakan ini benar-benar berjalan sesuai dengan harapan, dan
saya nanti akan melihat lagi untuk supervisi berikutnya. Nah, jadi saya akan melihat dari Bu Fatim, nanti kita akan berbincang-bincang lagi nanti Bu Fatim, setelah Bu Fatim mendapatkan ilmu yang lebih lagi dari media sosial maupun pelatihan mandiri yang Bu Fatim lakukan, mungkin juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas, mungkin ya, jika berkesempatan untuk mengikutinya. Harapan saya seperti yang tadi Bu Fatim sampaikan, semoga kita menjadi guru yang benar-benar bisa mengutamakan pembelajaran, memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita di masa depan nanti. Terima kasih Bu Fatim atas waktunya. Selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih. Ya. Demikian tadi percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Bu Fatim. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.